adalah hadis nomor 505. Hadis dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma tentang mulainya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Yang sebelumnya, kata Abdullah bin Umar, beliau tatkala berkhutbah maka beliau berkhutbah dengan bersandar di salah satu di antara tiang Masjid Nabawi yang terbuat dari batang kurma. Maka Abdullah bin Umar menjelaskan di sini, falamma ittakhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membuat mimbar, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam khutbah di atas mimbar tersebut, hannal jidru, maka batang kurma tadi hanna, artinya merintih, sehingga disebutkan bahwa ia mengeluarkan rintihan, ya, menangis karena ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu, Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendekatinya. Kemudian dalam sebagian riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam iltazamahu, beliau memeluknya, beliau mendiamkannya seperti seseorang yang mendiamkan anaknya tatkala menangis. Fasakan, maka dia pun tenang. Sehingga hadis ini tatkala dibaca dan disampaikan kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah, tokoh dari tokoh tabi'in, maka beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan, jika seandainya pelepah atau batang kurma tadi rindu untuk dekat dengan Rasulullah SAW, maka tentunya kita lebih pantas untuk rindu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis terakhir yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan bab ke-10, khutbah di atas mimbar. Ya. Kemudian insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan masuk ke bab 11, nomor hadis 506. Bab ma jaa fil julusi bainal khutbatain. Bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan duduk di antara dua khutbah. Al-julus baina al-khutbatain, duduk di antara dua khutbah. Jadi khatib di antara khatib tatkala khutbah Jumat, maka beliau disyariatkan untuk duduk di antara dua khutbah. Beliau bawakan hadis nomor 506 masih dari Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu yaumal jumu'ati thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhtubu. Qala mithla ma taf'aluna al-yawma. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat, kemudian beliau duduk. Kemudian setelah duduk beliau berdiri lagi, kemudian berkhutbah. Jadi khutbahnya dua kali, kemudian dipisah dengan duduk di antara keduanya.
Kemudian Al-Imam Tirmidzi berkata, Abdullah bin Umar berkata, "Mithla ma taf'aluna al-yawm." Ini sama seperti yang kalian lakukan hari ini. Artinya tidak ada perubahan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari tatkala Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan apa yang beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin masih melakukan hal yang sama. Ya, kaum muslimin masih melakukan hal yang sama. Dan sampai hari ini kita menyaksikan bahwa khatib selalu duduk di antara dua khutbah. Wa huwa alladhi ra'ahu ahli al-ilm, kata Imam Tirmidzi, ini adalah pendapat yang dikatakan oleh para ulama, ayyafsila bainal khutbataini bijulus. Dua khutbah itu hendaknya dipisah dengan apa? Dengan duduk. Walaupun sebagian para ulama mengatakan tidak mesti duduk. Ya, tidak mesti duduk. Intinya ada dipisah, akan tapi sesuai dengan nas hadis yang dinukil oleh Abdullah bin Umar yang dilihat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pemisah antara dua khutbah tadi adalah dengan duduk. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab ke-12, bab ma jaa'a fi qisaril khutbah. Bab ma jaa'a fi qisari al-khutbah. Bab apa-apa yang telah datang terkait dengan qisar khutbah, khutbah pendek, yakni khutbah Jumat. Tentunya terkait dengan pendek atau panjangnya khutbah ini dilihat dari pesan yang disampaikan itu sudah tersampaikan, ya. Pesan itu telah tersampaikan. Maka beliau membawakan hadis Jabir bin Samurah nomor 507, kuntu usalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fakana khutbatuhu qasdan fakana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Jabir bin Samurah berkata, beliau salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka salat beliau itu qasdan, yakni sedang, dan khutbahnya juga sedang. Jadi tidak panjang khutbahnya, dan salatnya juga tidak panjang sehingga memberatkan. Karena kita lihat yang dibaca senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW di salat Jumat itu surat apa? Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dengan Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah. Dan kadang-kadang beliau agak sedikit panjang, beliau baca surat Al-Jumu'ah, kemudian Al-Munafiqun, agak sedikit panjang. Disebutkan salat beliau qasdan, sedang, ya, tidak panjang memberatkan, tidak juga ringan sehingga mengesampingkan beberapa hal-hal terkait dengan masalah ketenangan, kehusyuan, kesempurnaan. Jadi sedang, qasdan, ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Begitu juga dengan apa? Khutbahnya, khutbah beliau juga qasdan, khutbah beliau itu juga sedang, tidak panjang sehingga memberatkan, tidak juga terlalu pendek sehingga pesan yang hendak disampaikan itu tidak tersampaikan.
Ini berkaitan dengan salat, berkaitan dengan khutbah. Ya, tentunya ini tidak bertentangan ya. Para ulama menjelaskannya dengan hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur yang menjelaskan bahwa panjangnya salat seorang khatib di salat Jumat dan pendeknya khutbahnya menunjukkan kepahamannya tentang agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'atilus shalah wa aksiru al-khutbah." Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pendeknya khutbah seorang khatib dan panjangnya salatnya tanda kepahaman dia tentang apa? Agama. Bahkan di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'atilus shalah." Panjangkan apa? Salat dan pendekkan apa? Khutbah. Para ulama kita mengatakan bahwa ini tidak bertentangan dengan hadis yang sedang kita baca. Salat beliau itu sedang, tidak panjang memberatkan, ya, tidak juga pendek, sehingga akhirnya mengesampingkan hal-hal yang hendaknya diperhatikan dalam salat seperti ketenangan, khusyuan. Begitu juga khutbah beliau itu sedang, tidak panjang memberatkan, tidak pula pendek, sehingga mengesampingkan tersampainya pesan kepada para jamaah. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Maka para ulama kita mengatakan tidak ada pertentangan. Ya. Jadi tidak ada pertentangan. Jadi intinya kalau dibandingkan antara khutbah dengan salat, maka salatnya lebih apa? Lebih panjang. Tapi tetap kembalinya sedang tadi. Salatnya itu tidak terlalu panjang, tidak kemudian membaca misalnya setengah juz. Ya. Kemudian juga khutbahnya tidaklah pula sampai berapa? 2 jam kayak daurah misalnya. Ya, khutbah 2 jam. Khutbah 1 jam, khutbah sebenarnya 45 menit pun sudah terlalu lama. Ya. Jadi memang khatib diminta untuk memilih kata-kata yang meringkas waktu, tapi pesan harus tetap tersampaikan. Jadi tidak pula kemudian dikatakan pendek. Ya, sudah 3 menit misalnya. Ya 3 menit mukaddimah saya sudah apa? Selesai. Ya, baca satu ayat diterjemahkan, kemudian selesai. Ya, tidak juga seperti itu. Intinya pesan tersampaikan. Khatib ingin menyampaikan tentang apa masalahnya. Poinnya apa? Itu disampaikan. Kemudian dibacakan Qur'annya, dibacakan hadisnya. Di sana ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kemudian pendek, pendeknya sampai mukhil, kata para ulama. Pendeknya sampai tidak tersampaikan pesan kepada para jemaah. Jadi dari sisi salat, tetap salatnya lebih panjang dari apa? Dari khutbah. Baik. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salatnya Nabi SAW dan khutbahnya siapa? Nabi SAW. Bahkan sebagian para ulama mengatakan panjang dan pendeknya ini tidak dilihat dari menit, tidak dilihat dari menit. Jadi contoh misalnya khutbah tadi misalnya 20 menit, berarti sholatnya harus lebih daripada 20 menit. Bukan itu maksudnya. Sebagian ulama mengatakan bukan itu maksudnya. Jadi bukan dilihat dari apa? Durasi waktu. Bukan dilihat dari durasi waktu. Mereka menyebutkan bahwa dilihat dari kedudukan daripada ibadah tadi. Jadi kalau khutbah, ya tentunya orang berbicara ini dalam menyampaikan nasihat, seharusnya disampaikan banyak. Tapi itu harus
disingkat. Harus disingkat, itu maksudnya, harus disingkat. Jadi bukan berarti kalau seperti itu, kalau khutbahnya misalnya setengah jam, sholatnya 45 menit misalnya. Ya sepertinya nggak ada ya seperti itu ya, nggak ada. Hatta di Masjidil Haram sendiri misalnya ya nggak seperti itu. Jadi sehingga para ulama mengatakan panjang dan pendeknya ini kaitannya bukan masalah durasi waktu, tapi dilihat dari fungsi atau tujuan daripada ibadah tadi. Jadi khutbah tadi mungkin banyak yang ingin sampaikan tentang hukum. Jadi ini sebenarnya butuh waktu yang banyak, tapi diringkas. Dia harus diringkas sehingga pesan tadi tersampaikan dengan kata-kata yang tidak terlalu panjang. Ya tidak berbicara panjang lebar. Kemudian dilihat dari sholat. Memang sholat ya ini dianjurkan untuk memanjangkan. Akan tapi panjang yang sedang, yang tidak memberatkan. Maka coba lihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau baca Sabbisma rabbikal a'la, beliau baca hal ataka haditsul ghasyiyah. Paling berapa menit lah ini salat dengan dua surat ini. Jadi ini kadang-kadang salah ya sebagian kata para ulama memahami hadis ini, sehingga mereka kalau khutbahnya misalnya 15 menit, maka salatnya 20 menit. Ya. Ini salah dalam praktek. Makanya kadang-kadang penjelasan hadis tadi memang harus dilihat praktek para ulamanya gimana. Kalau kita pahami secara tekstual saja kadang-kadang bisa agak agak ya salah dalam mempraktekkan. Jadi praktek yang dipraktekkan para ulama dalam memahaminya bagaimana. Jadi sebagian ulama mengatakan bukan dilihat dari durasi waktunya, dan saat ini kita lihat sejauh yang kita tahu itu tidak ada ya salat khutbahnya misalnya 20 menit, salatnya setengah jam misalnya. Ya, ini malah sampai ya kalau seperti itu dalam praktek misal salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak seperti itu. Karena yang beliau baca itu apa? Surat yang pendek sebenarnya ya, surat Sabbisma rabbikal a'la dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab 13 bab ke-13 babu maja'a fil qira'ati 'alal mimbar. Bab apa-apa yang telah datang membaca Al-Qur'an di atas mimbar. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan sisi lain daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama mengatakan inilah metode khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan membaca ayat merupakan salah satu dalam khutbah, merupakan salah satu di antara rukun khutbah. Jadi harus ada ayat yang dibaca di khutbah tadi. Baik, ini salah satu di antara metode khutbah Nabi SAW, membaca ayat apa? Al-Quran. Sehingga sebagian para ulama menarik kesimpulan kalau dalam khutbah itu harus ada ayat yang dibaca. Kalau tidak ada, Imam Syafi'i berpendapat khutbahnya mesti diulang, tidak sah khutbahnya. Jadi harus ada ayat yang apa? Dibaca. Bahkan kalau kita melihat ini di sisi lain daripada metode khutbah Rasulullah SAW. Jadi beliau itu dalam khutbah membaca apa? Ayat. Jadi ayat-ayat berkaitan dengan peringatan. Sehingga seorang sahabiyah mengatakan, aku tidaklah menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid kecuali dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mendengar langsung surat itu sering dibaca di khutbah apa? Jumat. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaba, dan seterusnya. Ini surat yang terus-menerus diulang dan dibaca oleh siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam khutbah apa? Khutbah Jumat, sehingga ada seorang wanita yang sering mendengar surat ini, dia hafal karena sering apa? Dibaca. Karena memang surat ini mengingatkan kita kepada hari akhirat, hari kiamat, bersiap diri untuk menyambut kedatangan hari kiamat. Ini dibaca Nabi, terus dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi dibaca ayat itu sekedar dibaca gitu, bukan dijelaskan. Sehingga nyaris kita tidak pernah dengar ya khatib ini membaca ayat-ayat dalam surat apa? Qaf. Padahal ini selalu dibaca oleh Rasulullah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan khutbah Nabi SAW itu kenapa tidak termuat secara utuh di dalam sebuah apa? Sebuah hadis dari para sahabat. Kenapa para sahabat tidak menyampaikan kepada kita dengan bentuk yang banyak khutbah Rasulullah SAW? Kiranya setelah diperhatikan, kebanyakan khutbah Nabi itu membaca apa? Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Loh, kalau kita gimana? Kita baca juga iya, tapi butuh penjelasan tentunya. Karena kita sebutkan tadi, pesannya tersampaikan. Kalau kita baca misalnya setelah memuji Allah ya, menyanjungnya, kemudian selawat kepada Nabi SAW, pesan bertakwa kepada Allah SWT kita telah sampaikan. Kemudian kita baca Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidz, sampai akhir ayat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata makmum? Ustaz ngomong apa ini kan gitu. Ustaz ngomong apa? Enggak tersampaikan pesannya. Tapi bisa kita baca itu ayat, kemudian kita terjemahkan, kita kasih penjelasan. Tapi tidaklah semua jadinya. Kalau semua mungkin 1 jam lebih. Tafsir surat Qaf di atas mimbar khutbah Jumat. Ya, sudah bingung semuanya. Mungkin kita ambil beberapa ayat kita jelaskan. Ya. Tentang bagaimana keyakinan orang kafir terhadap hari kiamat. Mereka mengatakan aida mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah setelah kita nanti mati kemudian kita sudah menjadi tanah lebur ya, apakah kemudian kita akan dibangkitkan? Ini perkataan orang kafir. Apakah setelah kita mati nanti kemudian tubuh kita sudah hancur lebur menjadi tanah, tulangnya sudah hancur, habis semuanya, apakah kita akan dibangkitkan? Dzalika raj'un ba'id. Mereka mengatakan itu adalah sesuatu pengembalian yang tidak mungkin terjadi. Ini keyakinan orang kafir. Kalau orang beriman pasti yakin setelah mati ada hari kebangkitan. Ini keyakinan kita. Jadi mati itu bukan akhir dari segalanya. Mati itu bagi keyakinan kita kaum muslimin bukan akhir dari segalanya. Bahkan itu adalah awal daripada perjalanan yang hakiki dari perjalanan panjang yang dialami oleh manusia. Ya kalau memang mati adalah akhir dari segalanya, ya kita semua minta mati lah. Semakin hari hidup kayaknya semakin apa? Semakin banyak beban ya. Ya wajar, makanya semakin bertambah umur, apa yang terjadi? Rambut pun jadi apa? Putih kan? Kenapa? Mateng dia, panas. Ya, wajar, sunnatullah ya. Tapi mati itu bukan akhir dari segalanya. Bahkan kadang-kadang mati itu adalah bencana, awal bencana. Bisa terjadi. Makanya Nabi SAW, Nabi kita yang mulia SAW berpesan, apapun yang menimpamu dalam kehidupan dunia, jangan minta apa? Mati, karena kita nggak tahu. Sedangkan kehidupan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan hidup ini adalah sebuah anugerah. Kita bisa beramal, kita bisa berzikir, kita bisa menambah
kebaikan. Tapi kalau sudah mati, habis. Mau apa lagi? Tutup game sudah, game over. Selesai. Tutup catatan. Jadi ini para ikhwah dan akhwat. Jadi disampaikan keyakinan orang kafir ya enggak percaya mereka adanya hari kiamat. Sehingga tidak ada rasa takut. Ya, tidak ada rasa takut melakukan kesalahan itu ya enggak ada akibatnya, akan diterima. Mereka menghalalkan semuanya. Kalau orang beriman enggak boleh. Ya, walaupun kadang-kadang iman ini samar dia, tertutupi oleh banyaknya maksiat, sehingga melakukan sebuah kesalahan itu tidak berpikir panjang. Padahal dampaknya nanti setelah mati itu yang kita lakukan itu sangat membahayakan kita. Jadi orang beriman itu yakin adanya hari kebangkitan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia dicatat. Itu orang beriman. Itu orang beriman. Kalau tidak beriman, nggak yakin deh. Siapa pula yang nyatat? Semua dicatat. Dari semenjak balik sampai mati semua dicatat. Bahkan pernah kita jelaskan, bukan hanya sekedar kebaikan dan keburukan atau amal berkaitan dengan dosa dan pahala yang dicatat, semua yang keluar dari mulut kita dicatat. Apa saja. Sampai kemarin pernah kita jelaskan, rintihan tatkala kita sakit juga dicatat. Kita mengatakan aduh sakitnya. Sebenarnya ini kalau kita ngomong sendiri, ini tidak ada kaitan dengan dosa dan pahala. Aduh sakit kali. Tidak berkaitan dengan pahala dan dosa. Tapi itu juga dicatat. Tapi kalau sampai aduh sakitnya, mengeluh, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Kan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah disebutkan dalam biografi beliau, tatkala beliau sakit berat, beliau ditanya sakit, dia mengatakan karena engkau jawab, bukan karena mengeluh ini. Karena engkau tanya, saya harus jawab, maka saya katakan sakit kali. Tapi bukan latar belakangnya atau sebabnya mengeluh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke khutbah, Nabi membaca ini surat, dibaca. Tapi kalau kita membaca saja, apalagi kita hidup di komunitas, di negeri ajam, ya ini bukan Arab, tidak paham bahasa Arab. Jadi kalau kita baca ini ayat, tidak bisa tersampaikan pesannya kecuali dengan diterjemahkan dan sedikit diberikan penjelasan. Tapi ingat qasdan itu sedang, ya, tidak panjang sehingga membosankan, memberatkan. Jadi di sini beliau bawakan hadis dari Safwan bin Ya'la bin Umayyah dari ayahnya. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alal mimbar, membaca di atas mimbar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zukhruf ayat 77 tentang orang-orang kafir, teriakan orang-orang kafir di neraka. Surah Zukhruf ayat 77. Fanadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Orang-orang kafir berseru, mereka berteriak, hai Malik, berarti mereka menyeru, memanggil malaikat penjaga neraka. Ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Jadi minta agar Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Sudah matikan sajalah kami. Jadi bisa dikatakan mereka minta mati. Di mana? Di neraka. Mereka minta mati di neraka. Nah, padahal di neraka itu Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Bagaimana tidak mati dan tidak hidup?
setengah mati. Dua kata yang bertentangan sebenarnya, tidak mati, tidak hidup. Jadi itu setengah mati. Sehingga kalau dikatakan mati, mereka akan selesai, tidak akan merasakan apapun. Jadi bagaimana? Hidup, tapi hidup yang penuh dengan kesengsaraan. Ini orang kafir. Dan siksa kepada mereka itu, sebagaimana pernah kita jelaskan, itu siksanya mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Sehingga akhirnya karena beratnya siksaan tersebut, mereka berkata, liyaqdi alaina rabbuk. Mereka minta agar Allah membinasakan mereka atau mematikan mereka saja. Sebagian para ulama dalam tafsir kan, di antara Imam Ibnu Katsir berkata, liyaqbid arwahana fayurihuna mimma nahnu fihi. Hendaknya Tuhanmu mencabut nyawa kami saja wahai Malik, agar kami tidak lagi merasakan kesengsaraan dan kesulitan yang kami rasakan ini. Ya, subhanallah, kematian yang dahulu sangat ditakuti, waktu di neraka sangat dinanti dan diminta dan diharapkan. Karena tidak tahan dengan apa? Siksa neraka. Tidak tahan dengan siksa neraka. Bagaimana bisa tahan? Kalau orang kafir disiksa, diletakkan dua buah bara api, dilekukan kakinya, menggelegak apanya? Otaknya. Padahal tebal kulitnya itu 3 hari perjalanan. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Badannya besar, tapi 2 buah bara api diletakkan, dilekukan kakinya, karena begitu panas sampai menggelegak otaknya. Kalau anggota tubuh yang paling jauh saja pengaruh panasnya seperti itu, dampaknya seperti itu, lalu bagaimana kaki yang paling dekat dengan bara tadi? Itu gambaran yang tidak bisa kita bayangkan dahsyatnya siksa api neraka. Di penjara yang dindingnya semuanya api. Depannya api, belakangnya api, bawahnya api, kanan kirinya api, atasnya api. Mau kemana istirahat? Disiksa terus tanpa ampun. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka yang tebal itu hancur dikarenakan siksaan dari api neraka, maka kami ganti kulit tadi baru, sehingga kemudian disiksa lagi. Jadi dahsyat, merintih, menangis, lapar, haus. Lapar dikasih buah zakum. Satu buah dihasilkan dari pohon yang hidupnya di atas api. Itu diingkari oleh orang kafir juga. Bagaimana mungkin ada pohon hidupnya di atas api? Allah Maha Kuasa melakukan segalanya. Buahnya itu kalau dimakan, dan mereka mau tak mau memakannya sebagai bentuk siksa. Tatkala dimasukkan ke mulut mereka, dan maka semua yang dilewati oleh buah ini akan hancur lebur. Itu zakum. Mereka minta minum karena haus, panas. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ghislin, cairan nanah dan darah serta kotoran dari penduduk api neraka. Jangankan meminumnya, mendekatkan ke wajahnya saja untuk meminumnya, menghancurkan kulit-kulit yang ada di wajah. Ini siksa luar biasa. Makanya Allah SWT mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Muhammad, sampaikan kepada semua hambaku, makhluk yang aku ciptakan, aku ini adalah zat yang maha pengampun lagi zat yang maha penyayang. Tapi jangan lupa, wa anna adabi wal adabul alim. Jangan juga lupa, sampaikan juga ke mereka bahwa siksaku itu siksa yang sangat pedih. Ini para ikhwan yang hendaknya kita perhatikan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf. Ya, tapi di sisi lain Allah juga Maha keras siksa. Kayaknya hati-hati dalam kehidupan. Sering kita katakan bahwa hidup ini ya bukan uji coba. Kalau gagal bisa diulang, nggak bisa. Sebenarnya kalau mau cerita masa lalu nyesel kita kan. Kalaulah misal waktu ini bisa diulang, kita putar seperti jam.
putar lagi lah, balik lagi misalnya. Nah, kita pengen ini mudah lagi kan, untuk bisa membenahi apa yang rusak, membenahi apa yang dahulu kita lalaikan. Jadi hidup ini konsekuensinya berat. Ya, makanya para ulama kita mengatakan kalaulah dipilihkan mau hidup di dunia atau tidak diciptakan, kita pilih nggak usah diciptakan. Konsekuensinya berat, surga dan neraka. Ini nggak tahu juga perjalanan begitu sangat beratnya, gangguan setan, jin dan manusia banyak. Selamat nggak kita ini? Ya, tapi ya karena ini adalah sebuah ketentuan yang Allah sudah tentukan, maka kita berjuang dan kita selalu mohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang dibaca ini, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Maka apa jawaban Malik? Jawaban yang membuat mereka tersiksa, siksa batin. Apa jawaban malaikat penjaga neraka setelah mereka minta, sampaikanlah kepada Tuhanmu bahwa udahlah kami dimatikan saja wahai Malik, nggak sanggup lagi, tidak sanggup lagi. Qala innakum makithun. Malik mengatakan kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi nggak berakhir. Kalian tetap di sini dengan bentuk siksa seperti ini, kalian akan tetap seperti ini. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu. Diturunkan kitab suci, diutus para nabi, menyampaikan agama yang diinginkan oleh Tuhanmu. Laqad ji'nakum bil haqq. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Nolak, melawan, menentang, benci. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang disebutkan dalam banyak ayat ini masih ada dialog. Mereka masih bisa meminta dan sebagainya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala putuskan tidak boleh lagi berbicara. Sudah habis sudah. Permintaan, permohonan, bantahan dan sebagainya itu masih diizinkan sebelumnya. Kemudian setelahnya Allah katakan kepada mereka untuk diam, tidak lagi boleh berbicara. Ya sudah diam. Akhirnya sampai disebutkan dalam sebagian ayat mereka berbicara antara sama. Sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min na'mais. Kita ini mengeluh, menangis dan sebagainya, tidak ada jalan keluar. Tidak bisa kita bayangkan ya bagaimana siksa terus dilakukan sepanjang apa ya? Sepanjang hidup, dan mereka tidak akan mati. Coba bayangkan. Maka disebutkan dalam hadis ini, dahsyat ya hadisnya. Tatkala kematian itu disembelih di antara surga dan neraka. Kita bacanya di mana kita saat itu nanti. Ditegakkan di antara surga dan neraka, didatangkan di antara surga dan neraka seekor kibas berwarna putih. Ini kematian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor domba berwarna putih yang ditegakkan antara surga dan neraka. Ini kematian yang mendatangi manusia tatkala hidup. Kematian yang akan mendatangi kita nanti. Kematian ini yang semua makhluk akan merasakan kematian. Jadi ada satu makhluk, kematian adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nanti pada hari kiamat kata Rasulullah, setelah penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk surga, maka kematian ini akan didatangkan dalam rupa seekor kibas, domba putih. Maka Allah berfirman kepada Allah memanggil penduduk surga, ya ahlal jannah. Semua melihat seruan yang disampaikan kepada penduduk surga ini menyebabkan semua penduduk surga memperhatikan
Ya ahlal jannah, wahai semua penduduk surga, pengumuman. Ini ada pengumuman yang akan disampaikan. Jika disebutkan semua mereka khawatir kalau keberadaan mereka di surga habis. Harus keluar. Ini pengumuman apa ini? Apa suruh keluar kita? Hah? Apakah suruh keluar? Maka semua mereka melihat, mendongokkan kepala mereka, melihat, mengarah kepada suruhan tersebut. Kemudian Allah berfirman, tahukah kalian apa ini? Yang domba yang kalian lihat ditegakkan di antara surga dan neraka ini, tahukah kalian hakikatnya apa? Semua penduduk surga mengatakan, "Na'am, kami tahu, itu adalah kematian." Kemudian Allah berfirman kepada penduduk neraka, "Ya ahlan nar, wahai semua penduduk neraka," semuanya melihat. Apakah ini akhir daripada siksa itu? Apakah kita akan dikeluarkan? Dan ini pengumuman seperti kita mau keluar ini. Habis sudah waktu apa? Siksa. Maka Allah SWT memerintahkan setelah kedua penduduk neraka dan surga melihat kematian yang ditegakkan di antara kedua tempat mereka, maka Allah memerintahkan untuk mematikan kematian, untuk menyembelih itu domba. Jadi kematian pun dimatikan. Berarti mati tidak ada lagi, karena mati sudah dimatikan. Ini keimanan kita sebagai seorang muslim. Kemudian Allah berfirman, "Ya ahlal jannah khuludun wala maut." Wahai penduduk surga, kekal kalian hidup di surga dan tidak akan mati untuk selamanya. Wahai penduduk neraka, kekal kalian dalam neraka dan tidak akan mati untuk selamanya. Allah selesai dalam urusan hamba. Habis sudah, game. Di mana kita saat itu? Makanya penduduk surga setelah diumumkan pengumuman ini dan kematian sudah disembelih, maka kebahagiaan mereka bertambah, menunjukkan bahwa kebahagiaan hidup mereka di surga Allah tidak berakhir selamanya. Kata selamanya, ya selamanya, tak perlu ditanya sampai kapan. Karena kata sampai kapan itu pun tidak ada kamusnya. Karena selamanya. Habis sudah, perjalanan kita ya sudah sampai di situ, netap. Ya. Sedangkan penduduk neraka juga disiksa di neraka selamanya. Sampai kapan? Pertanyaan itu juga nggak ada lagi. Selamanya sudah habis. Selesai sudah. Game. Ini akhir perjalanan kita. Tak bisa diputar lagi. Sudah itulah akhir. Makanya dahsyat. Ya, dahsyat. Ini yang harus kita perhatikan, yang lupa. Ini kesempatan Allah berikan ke kita saat ini. 60, 70 tahun. Ada yang sisa 20, ada yang sisa 30 dari waktunya. Ayo. Ini kesempatan untuk memperbanyak ibadah, persiapan untuk mendapatkan kebaikan nanti di surga Allah SWT. Ini dibaca oleh Nabi. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Jadi ini yang khutbah ini yang disampaikan. Seperti ini betul khutbah disampaikan. Bukan khutbah disampaikan tujuannya untuk membenci satu kelompok, membenci satu orang. Apalagi kalau sudah musim kampanye, kadang-kadang kebablasan, ya kan? Khutbah itu mengingatkan tentang negeri akhirat, menyemangati orang melakukan ibadah, membuat orang takut melakukan apa? Maksiat. Bukan malah mendukung paslon-paslon tertentu. Ini bukan khutbah Jumat. Ya, ghibah, namimah. Padahal ghibah dan namimah itu dosa, itu diingatkan di khutbah Jumat, bukan malah disiarkan, memprovokasi, membahas kebijakan-kebijakan pemerintah. Banyak terjadi. Ya walaupun kalau saya ngomong gini orang bilang antek pemerintah itu. Tidak. Kita lihat dari hadis Nabi SAW itu, pesannya yang beliau sampaikan itu berkaitan dengan agar kaum muslimin yang mendengar khutbah itu termotivasi untuk melakukan ibadah. Jangan menyampaikan sesuatu yang kalaupun dikaji, kita sering katakan dikaji, dibahas, nggak ada manfaatnya gitu.
Contoh misalnya khutbah Jumat, sekarang sedang terjadi perang di dunia. Kita khutbah Jumat menyampaikan tentang kondisi perang di Selat Hormuz, bahasanya Khalid bin Walid, Selat Hormuz. Oh, ini sekarang Amerika seperti ini seperti ini, Iran seperti ini, negara-negara teluk seperti ini, dunia seperti ini. Ya apa gunanya dengan jamaah? Apa gunanya dengan apa? Jamaah. Yang mendengar itu apa manfaatnya? Enggak ada. Ya mungkin kita menyampaikan terjadi masalah, maka kita harus memperbanyak doa, mendoakan keselamatan untuk kaum muslimin. Ini ada manfaatnya. Contohkan misalnya doa bagaimana Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, mendoakan keburukan untuk orang kafir. Ada manfaatnya sehingga kaum muslimin tahu dia sikap yang harus dilakukan kalau terjadi fitnah itu apa, disampaikan. Tapi kalau membahas tentang perkembangan peperangannya, kemudian menyebabkan harga minyak dunia anjlok, nggak ada gunanya juga bagi kita, bagi jamaah. Tapi bagi yang memegang kekuasaan, dan tentunya informasi ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Bahkan sebenarnya dalam Islam, dalam agama kita, bahwa setiap informasi yang menyebabkan ketakutan di tengah masyarakat itu tidak boleh disampaikan untuk menjaga stabilitas. Dan itu ada panduannya dalam politik Islam. Jadi tidak semua hal, kondisi itu harus diberitahu kepada semua masyarakat. Ini kadang membahayakan. Stabilitas keamanan pun akan turun. Ya. Jadi ini diperhatikan. Kalau kita lihat bagaimana materi yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad ikhtara qaumun min ahli al-ilm ay yaqra al-imam fil khutbah ayatan min al-Qur'an. Sebagian para ulama memilih seorang imam itu harus membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan idza khataba wal imamu wa idza khataba al-imam falam yaqra fi khutbatihi syai'an min al-Qur'an a'ada al-khutbah. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan kalau khatib imam tidak membaca di dalam khutbahnya sedikit pun dari ayat Al-Qur'an, maka dia harus mengulang apa? Khutbahnya, enggak sah khutbahnya. Jadi ada syarat dan ada rukun dalam khutbah yang harus diperhatikan. Di antaranya membaca apa? Al-Qur'an. Ada ayat yang dibaca. Bahkan kita lihat tadi metode Rasulullah dalam khutbah itu kebanyakannya membaca apa? Ayat dalam Al-Qur'an. Karena memang peringatan terbaik sebenarnya adalah apa yang Allah firmankan dalam Quran. Karenanya kalau seandainya seorang dengan peringatan Al-Quran saja tidak terpengaruh, maka dengan peringatan apapun dia tidak akan bisa berubah. Ini karena peringatan terbaik difirmankan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan silahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Salam. Duduk di antara dua khutbah. Baik, terkait dengan bacaan, tidak ada bacaan khusus. Artinya tidak disebutkan dalam riwayat kita harus membaca bacaan tertentu. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tatkala khatib duduk tidak berkhutbah, istirahatlah bahasa kita. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan duduk di antara dua khutbah itu hukumnya wajib. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi harus duduk, wajib duduk. Walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah. Ini yang kita katakan tadi. Sebagian para ulama menganggap kalau tidak duduk pun tidak masalah. Contoh misalnya sudah selesai khutbah pertama, dia melanjutkan mungkin langsung khutbah yang kedua. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hukumnya apa? Hukumnya wajib.
Baik. Dan tatkala khatib duduk tadi, yang hukum duduknya itu sudah kita jelaskan, maka saat itu makmum boleh berbicara antar sesama. Yang tidak boleh itu tatkala khatib sedang apa? Sedang khutbah. Makanya kan di situ kalau khatib duduk kemudian kita ingin mengingatkan yang ngantuk, yang main, silakan ya, bangun. Silakan, tidak apa-apa. Ya, boleh berbicara saat itu antar sesama apa? Antar sesama makmum. Tapi imamnya diam, khatibnya diam. Maka disebutkan yaqumu fayakhtub summa yajlis fala yatakallam. Dia duduk diam, enggak ngomong, diam. Dan di sini makmum ya boleh. Lalu bacaan apa? Tidak ada bacaan khusus di sini. Tapi sebagian para ulama berpendapat bahwa satu waktu yang singkat yang ada di hari Jumat, satu waktu yang singkat yang ada di hari Jumat, yang doa itu pasti dikabulkan. Para ulama kan berbeda pendapat tentang waktunya itu kapan sebenarnya. Salah satu di antara pendapat para ulama mengatakan bahwa waktu itu adalah antara dua khutbah ini. Waktu itu antara dua khutbah. Jadi boleh seorang berdoa, silakan berdoa di waktu itu. Karena sebagian ulama berpendapat itulah waktu yang mustajab. Silakan berdoa. Ya. Tapi apakah makmum khatib memandunya? Tidak, karena lafaz hadisnya la yatakallam, dia tidak bicara. Ya silakan dia mau mungkin menggerakkan lisannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan, makmum juga silakan. Jadi tidak ada bacaan apa? Khusus di sini, tidak dipandu dan sebagainya. Ya, berdoa masing-masing. Kalau memang berpendapat dengan pendapat ulama bahwa waktu itu adalah waktu yang mustajab. Ini para ulama mengatakan kalau berbicara khatib tidak diam, sudah diam. Tapi mereka mengatakan sebagaimana Ibnu Hajar berkata, lakin laisa fihi nafyun ayyadhkurallah aw yad'uhu sirran. Tapi tidak dinafikan, kata diam ini tidak dinafikan doanya kepada Allah secara berlahan. Ya. Jadi khatib tidak berbicara karena dia istirahat dari tadinya khutbah yang pertama, nanti lanjut khutbah yang kedua, dia diam, tapi bukan berarti dia tidak berdoa. Silakan berdoa, tapi sirran kata beliau. Yad'uhu sirran, menyebut Allah seperti misalnya mengatakan subhanallah alhamdulillah wala ilaha wallahu akbar, atau dia berdoa meminta sesuatu kepada Allah dengan apa? Dengan suara lirih, ya. Demikian wallahu taala alam. Jadi tidak ada bacaan apa? Bacaan khusus. Ya silahkan berzikir saat itu, berdoa kepada Allah silahkan. Wallahu a'lam. Nah. Betul. Ketika khatib berdoa di akhir khutbah, baiknya kita mengaminkan atau kita cukupkan dengan doa? Ketika khatib berdoa khususnya di khutbah yang kedua, apakah kita mengaminkan atau tidak? Lebih baik mengaminkan atau tidak? Nanti pembahasannya ada di bab 19. Ini baru 13 ya. Oh, nanti kalau saya jelaskan sekarang udah dapat jawabannya. Bab 19, bab ma jaa fi karahiyati raf'il aidi 'alal mimbar. Hadis nomor 515 di episode berikutnya insyaallah taala. Kalau saya nggak lupa ya insyaallah. Ya, nanti diingatkan kalau lupa karena ini pembahasan terkait dengan khatib mengangkat tangannya di saat berdoa. Ini bagaimana sebenarnya kedudukannya dalam tinjauan syariat. Kemudian ya berlanjut kepada makmum apakah mengaminkan doa khatib tatkala berkhutbah. Insyaallah kita bahas, sabar ya. Baik, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Posisi
Jadi Ustaz, saya pernah baca katanya yang dirapatkan ini nggak benar kan? Makanya sebenarnya posisi yang kita berdoa itu posisinya gimana Ustaz? Apakah dirapatkan? Apakah dijalankan? Apakah ada spesifiknya Ustaz? Yang jelas disepakati tidak dibalik. Tidak boleh. Tentang dirapatkan atau direnggangkan, Allahu a'lam. Allah a'lam, enggak tahu. Ya, Allahu a'lam. Tapi dulu pernah kita baca, tapi coba saya cek. Bahkan sebagian ulama mengatakan dirapatkan. Dirapatkan. Ya. Tapi Allahu a'lam. Saya enggak tahu apakah direnggangkan atau dirapatkan. Genggam. Oh, ada juga ya. Dia doang. Tambah PR awak Pak Iwan. Ya, coba nanti kita baca ya. Karena memang adab dalam doa itu ya dijelaskan oleh para ulama. Dijelaskan oleh para ulama karena intinya ngangkat tangan itu salah satu di antara sebab terkabulnya doa. Sungguhnya Allah SWT itu Maha Pemalu, Maha Pemurah, dan Allah itu malu kalau ada hamba yang mengangkat kedua tangannya meminta sesuatu, kemudian hamba tadi mengakhiri doa menurunkan tangannya sedangkan doanya tidak dikabulkan. Allah malu. Maka salah satu di antara sebab terkabulnya doa dengan angkat tangan. Angkat tangan. Ini sebab terkabulnya doa. Ya. Dengan gerakan tubuh yang menunjukkan bahwa kita itu sangat butuh. Kita sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala berdoa di perang Badar misalnya, beliau angkat tinggi tangannya sampai ridanya, selendangnya jatuh karena begitu sangat tingginya beliau angkat tangan. Mengisyaratkan kepada butuhnya beliau kepada apa yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi terkait dengan bagaimana bentuk tangannya, kalau terbalik tadi jelas tak, Bu? Seperti ini dalaman kaf itu mengarah ke wajah, tapi apakah direnggangkan atau dirapatkan? Ya sebagian kalau rapat agak berat gitu. Rapat agak berat sebagian. Boleh kalau perutnya agak besar, ayah. Nah kalau gini agak enak. Kalau perutnya agak besar. Taib, Allahu a'lam. Kita bisa boleh angkat tangan. Antara. Iya. Kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Masa antara dua khutbah kita berdoa kita angkat tangan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Nah. Ya, apa dipermasalahkan? Terus selanjutnya bisa mengira tuh di kirim putih gitu. Kalau putih, Selanjutnya juga dari percakapan kemarin lalu lebaran kita yang kawan-kawan itu tentang ya cuma motivasi kita tentang kerjanya betul. Taib. Terkait dengan berarti ada dua ya, janggut, kemudian menyemirnya atau mewarnainya.
tentunya merupakan hal yang tidak asing bagi bahkan mungkin seluruh kaum muslimin. Bahkan mungkin ini semua kaum muslimin tahu sebenarnya bahwa panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjenggot. Semua kita tahu itu. Semua kaum muslimin tahu. Yang baca sejarah, beliau berjenggot. Ya. Bahkan dalam wudu misalnya sampai ada pembahasan menyela-nyela janggut. Kemudian kalau kita baca yang lainnya juga seperti dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga dapati dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi memotivasi atau Nabi menyuruh kita memelihara apa? Janggut. Nabi menyuruh kita memelihara janggut. Apa kata Rasulullah SAW? Memerintahkan kita apa namanya? Lupa saya kalimatnya. Nabi perintahkan kita untuk memelihara janggut dan merapikan apa? Kumis. A'ful liha, kata Rasulullah. Bahkan tatkala tentara Persia, waktu itu Nabi SAW kirim surat mengajak Raja Persia untuk memeluk Islam dari Muhammad Rasulullah kepada pembesar Persia, Raja Persia. Maka Raja tersinggung. Ya masa iya bawahanku atau budakku menulis namanya sebelum namaku? Dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Persia. Dia tersinggung, maka dia koyak apa? Surat Rasulullah SAW. Maka tatkala informasi surat ini koyak sampai kepada Rasulullah, maka Nabi mengatakan semoga Allah mengoyak-ngoyak kerajaannya. Berbeda dengan Raja Romawi yang tatkala menerima surat Rasulullah SAW, Kaisar Romawi tatkala menerima surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita, beliau muliakan. Beliau baca, kemudian beliau lipat dan beliau simpan di peti khusus untuk menyimpan, menghormati surat siapa? Rasulullah. Tapi Raja Persia enggak baca, langsung dia koyak. Sehingga apa yang terjadi? Terbukti dengan doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersebut, kekaisaran Persia habis di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tak ada lagi kerajaan Persia, habis. Tapi Romawi masih bertahan. Romawi sampai bertahan. Orang-orang Rum itu bertahan. Makanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Raja Persia tadi tatkala melihat surat Nabi, dia baca seakan-akan merendahkan dirinya, maka dia langsung kirim 2 tentara terbaiknya untuk berangkat ke Madinah, jemput paksa itu Muhammad, bawa dia kemari. Kalau tidak mau jemput paksa, bawa, hadapkan ke saya. Maka berangkat 2 tentara khusus dimiliki oleh Kaisaran Persia sampai di Madinah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi melihat mereka berdua, ditemui oleh Nabi, Raja kami memerintahkan kami untuk membawa Anda ke hadapannya. Wah. Ya mungkin sebelum masa Islam masih bisa dilakukan seperti itu. Sekarang masa Islam beda. Umat Islam memiliki kekuatan. Maka Nabi mengatakan, melihat mereka, penampilan mereka, kumisnya panjang, janggutnya klimis. Maka Nabi mengatakan, penampilan kalian ini, siapa yang menyuruh seperti ini penampilannya? Raja, maharaja kami, ini raja kami. Maka Nabi mengatakan, lakinna rabbi, akan tapi Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk memanjangkan janggut dan merapikan apa? Kumis. Ini penampilan kami seperti ini yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka kemudian Nabi mengatakan, datang saja besok. Seakan-akan Nabi mengatakan, ya sudah nggak apa-apa. Yang ini yang dipahami oleh mereka. Besok saja saya akan ikut. Maka akhirnya mereka pun menunggu sampai besok. Setelah besoknya datang, Jibril kiranya datang kepada Nabi sebelumnya ke malam itu mengatakan bahwa raja tersebut telah dibunuh. Raja tersebut telah dibunuh dan bangsa Persia mengangkat penggantinya ratu, yakni seorang perempuan. Maka besoknya mereka datang, ayo ikut kami. Maka dia mengatakan, Rasul mengatakan, yang mengutus kalian berdua telah mati. Ya, Anda menyampaikan berita, hati-hati dengan apa yang Anda sampaikan. Ya, kalau tidak percaya silakan kamu berdua balik. Nah ini, jadi di situ kita lihat bahwa Nabi SAW tatkala melihat penampilan mereka, kumis dipelihara, janggut dipotong, Nabi mengatakan, Tuhanku memerintahkan kebalikannya. Jadi ini sebenarnya penampilan yang ditunjukkan oleh siapa? Rasulullah SAW, tunjukkan oleh para sahabat dan diisyaratkan oleh beberapa bimbingan Nabi dalam sabdanya. Walaupun di akhir ini banyak sekali ungkapan-ungkapan yang mengesampingkan ini. Seperti misalnya itu kan mungkin bangsa Arab, wah, yang memang janggut itu tumbuh lebat. Kalau kita di sini kayak tusuk sate lah. Ini kan mengesampingkan sesuatu yang harusnya dimuliakan dan dihormati. Karena ini praktek langsung dari siapa? Rasulullah, dan bimbingan langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Terlepas seorang misalnya menjalankan atau tidak, itu urusan pribadi masing-masing. Tapi Nabi kita berjanggut, Nabi kita memerintahkan kita memelihara apa? Janggut. Itu tidak bisa dipungkiri. Memang seperti itulah kenyataannya. Ya, memang seperti itulah kenyataannya. Jadi ya terkait dengan motivasinya ya baca saja fisik Rasulullah. Bagaimana fisik Rasulullah? Ya, kemudian baca saja sabda-sabda tadi yang disabdakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Kemudian ya ini dimotivasi. Kalau ada yang menjalankan, alhamdulillah. Kalau tidak dijalankan olehnya, ya ini urusan masing-masing. Ya, ini motivasinya yang terbaik seperti itu. Ya. Jadi janggut. Bahkan ya kalau dikaji panjang lebar, bahkan misalnya ada anekdot ya, ada yang mengatakan, Pak, pelihara janggut. Mengatakan, coba bayangkan kalau singa itu apanya dicukur, jadi apa dia? Jadi kucing kan? Jadi kucing. Tapi intinya ini yang kita sebutkan praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian ini yang diarahkan oleh beliau dalam sabda-sabda beliau. Maka sebagai salah satu di antara bentuk kecintaan, salah satu di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW, kita melakukan ini. Tapi bukan berarti yang tidak melakukan berarti kamu tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Itu sudah ya, kita sampaikan dalil. Masalah menjalankan tidak, itu kita ya bertanggung jawab masing-masing. Karena merubah seseorang itu tidak berada di dalam kuasa kita. Ini kadang-kadang kita memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Hidayah kan ada dua. Hidayah penjelasan itu yang tugas kita. Tapi hidayah taufik, sampai kapanpun kita tidak akan mampu memberikan hidayah taufik kepada siapapun. Nabi SAW saja dikatakan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau kita, tugas kita sekedar apa? In alaika illal balag. Apa kata Allah kepada nabinya? Tidak ada tugasmu kecuali menyampaikan. Bahkan Allah menegur, mengingatkan Nabi, jangan sampai penolakan manusia terhadap dakwahmu membinasakan dirimu. Bersedih
berlebihan sehingga membuat engkau binasa. Karena orang kalau sedihnya itu berlebihan, hancur badannya. Dia bisa mati karena sebab bukan mendahului takdir, tapi sebab di antara hancurnya badannya menyebabkan kematian adalah kesedihan berlebihan. Jadi kadang-kadang satu keluarga, misalnya suami meninggal, nggak lama istrinya meninggal, terlalu dirundung kesedihan sehingga hancur, tidak tahan jasmaninya, jasadnya tidak tahan. Begitu sebaliknya, ini banyak ya. Tidak lama setelah suami meninggal, istri meninggal. Tidak lama setelah istri meninggal, suami meninggal. Ini banyak seperti itu. Jadi jangan larut dalam kesedihan. Bahkan sebagian mengatakan, ya untuk saat ini kalau terlalu sedih, ya ngopi. Nah gitu. Terlalu sedih apa? Ngopi. Untuk sedikit meringankan beban hidup. Ya ngopi lah, kalau udah berat kali ngopi lah. Nah gitu ya. Fresh lagi kan gitu. Tapi jangan ngopi terus ya. Sehingga nggak ada beban hidup. Hidup ini harus ada beban, harus ada rasa takut kepada itu akhirat. Rasa takut kepada akhirat itu beban. Orang yang nggak ada beban hidupnya juga dipertanyakan. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke poin janggut ini, Nabi sabdakan, Nabi praktekkan. Bahkan dikaji oleh sebagian, saya dengar ceritanya, sniper yang berjanggut itu lebih bidikannya itu lebih luar biasa dibanding yang tidak berjanggut. Allahu a'lam. Bahkan dalam pembahasan fikih klasik, apa hukum yang ditetapkan dilakukan bagi orang yang memberikan sebuah ramuan kepada seorang laki-laki? Jadi bukan racun yang membuat dia mati, tidak, tapi ramuan yang menyebabkan janggutnya rontok, tak bisa tumbuh lagi. Apa hukuman bagi orang mengasih ramuan ini? Padahal dia tidak mau. Ini maksudnya jebakan atau apa gitu. Beda mungkin kalau memang dilakukan tindakan sekarang, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sakit, istilahnya di kemo, kan itu rontok kan. Maka sebagian ulama tatkala mengalami sakit itu disampaikan oleh dokter spesialisnya, Anda harus melakukan tindakan ini. Apa dampaknya? Ya, mohon maaf Syekh, mungkin janggut Anda akan rontok. Maka dia mengatakan, saya tidak mau. Saya bertemu dengan Allah dengan janggut saya. Jadi di fikih klasik dibahas. Walaupun ini sebuah pilihan tentunya, tidaklah semua orang misalnya memilih jalan yang dipilih oleh ulama tadi, tidak. Mungkin ulama tadi berpikir juga umurnya sudah 85, ya kan? Umur sudah 95. Ya kalaupun misalnya kembali sehat misalnya, ya juga tidak terlalu dia juga sudah lemah ya, karena fisik ya, karena fisik. Berbeda kalau saat ini kita masih banyak bisa kita lakukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin pertimbangannya berbeda. Jadi tidak bisa gitu kita dengar, oh kita harus seperti itu, nggak bisa juga. Kita harus lihat kondisi itu berbeda-beda. Baik, kembali ke fikih klasik. Kalau seandainya dia kasih ramuan kepada seorang yang tidak mematikan, tapi menyebabkan jenggotnya rontok dan tidak bisa tumbuh, apa hukuman bagi yang memberi ramuan ini? Dalam fikih klasik, sebagian ulama berpendapat hukum pancung. Hukum pancung. Sekarang janggut saya hukum pancung. Mereka mengatakan karena ini letak kelaki-lakian seseorang dahulu. Jadi memang nilainya sangat berharga. Ya, tapi tak pula harus dipaksakan. Setiap malam pakai susu, kasih susu supaya tumbuh. Ya tak perlu dipaksakan. Ya takdirnya ada yang berjanggut, ada yang tidak. Tapi janganlah kemudian yang pelihara cuma 2 atau 3, katakan kayak iya, kayak sapu lidi lah, apalah ya. Dia kecintaannya kepada Nabi mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang dia lihat Nabi melakukannya. Kita sudah bahas, Nabi SAW itu suka labu.
Labu ini kayak mubah sebenarnya. Nggak ada Nabi suruh sama sekali makan labu ya, nggak ada. Tapi Anas bin Malik mengatakan, saya lihat Nabi suka labu. Kalau udah makan berjamaah ada lauk labu, Nabi selalu cari labu itu. Berarti beliau suka. Padahal nggak ada bimbingan, nggak ada suruh makan labu, sukai labu, nggak ada. Tapi Anas mengatakan, dari semenjak itu saya mencoba berlatih untuk suka labu, karena labu disukai oleh siapa? Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan praktek nyata dari kehidupan beliau? Dan ada bimbingan gitu. Nabi katakan, panjangkan apa? Jenggot. Pelihara jenggot. Prakteknya juga seperti itu ya, tentunya seorang muslim yang mencoba untuk melakukan itu ya jangan diremehkan, jangan dikata-katai. Ya, oh itu kan orang Arab yang janggutnya besar, ya nampak gagah. Kalau saya 3, kayak sapu lidi misalnya. Ya Allah. Nah, ini kan sudah mungkin ini zallatul lisan, mungkin karena semangat dalam penyampaian akhirnya kepleset gitu. Kita kadang dalam ceramah gitu, sur, akhirnya bahasa orang Jawanya apa? Kecelitut. Ya, celitut ya, betul ya? Kecetut atau celitut? Keceplosan. Ini orang Jawa tadi saya tanya. Ya, celitut ya? Iya Pak, betul. Celitut lainnya itu apa? Kebablasan. Itu banyak kadang kesalahan zallatul lisan itu banyak. Terpleset karena semangat gitu kan. Akhirnya ngomongnya salah gitu. Makanya orang yang banyak ngomong itu banyak salahnya. Inilah kita ini. Udah berapa menit kita ngomong terus ini. Banyak salahnya. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmatullah. Jadi ini pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama kita terkait masalah ini. Kemudian semir. Nah, jadi khususnya kalau putih. Dengung. Taib. Kalau janggutnya putih. Memang ada bimbingan dari Nabi SAW di penaklukan kota Mekah. Abu Bakar membawa ayahnya yang sudah sepuh untuk masuk Islam. Bapak Abu Bakar akhirnya masuk Islam. Dibawa oleh Abu Bakar menemui Rasulullah SAW, sudah sangat sepuh sekali. Tua, janggut dan rambutnya apa? Putih total, tak ada lagi hitamnya. Benar-benar masak lah ini, enggak mengkal ya bahasa kita. Taib. Udah jam 7 lewat, Pak. Iya. Ya nanti orangnya pasti. Misalnya kalau diganti ini lama nih. Oh ya. Emang dengung Pak. Taib. Dan datang kepada Rasulullah SAW, dibawa oleh Abu Bakar ayahnya Utsman, Abu Quhafah. Karena itu posisinya memang sudah sepuh, jadi rambutnya semuanya apa? Putih, janggutnya putih. Maka Nabi SAW katakan, ya Nabi beri arahan, hendaknya disemir. Ya, warna apa misalnya? Memang ada sebagian para ulama berbeda terkait dengan semir dengan warna hitam. Ada yang mengatakan sekedar hukumnya makruh. Makruh itu dibenci. Dibenci artinya kalau dilakukan tidak berdosa. Ada yang mengatakan hukumnya haram. Berarti kalau haram dilakukan berdosa, yakni menyemir dengan warna hitam. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Hanya saja memang secara kejiwaan, semir hitam itu kurang bagus. Nanti lupa daratan. Jadi kalau muda lagi Pak kan gitu kan. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, sebagian riwayat mengatakan jauhi hitam. Ya.
pirang, dipirang. Ya, bagus. Ya, jadi yang putih-putih dipirang janggutnya. Maka disebutkan para sahabat juga melakukan, ya. Seingat ana Abu Bakar atau Umar bin Khattab atau dari 4 khalifah ini dalam biografi hidupnya disebutkan dia mensemir gitu. Tapi kalau si fulan, oh dia tidak gitu. Nabi bagaimana? Nabi SAW hanya beberapa uban saja. Belum apa? Merah. Karena emang ada sebagian orang umur sekian sudah banyak sekali ubannya. Ada yang tidak. Kalau Nabi SAW hanya beberapa uban saja. Makanya Abu Bakar tatkala melihat Rasulullah SAW sudah mulai tumbuh uban, beliau mengatakan, "Araka syibta ya Rasulullah." Aku melihat sudah ada uban padamu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Ya, surat Hud dan yang semisalnya membuat aku beruban. Jadi beban terkait dengan apa yang pesan disampaikan Allah dalam surat Hud terkait dengan hari kiamat, terkait dengan surga dan neraka, ini menjadi beban bagi beliau sehingga menyebabkan apa? Uban keluar. Makanya saya sebutkan tadi, uban itu kaitannya dengan beban. Semakin banyak beban, semakin uban. Makanya orang mulai beruban itu umur 40 tahun ke atas itu. Ya, maka saya sudah mulai agak keluar. Ini peringatan juga. Umur 40 tahun itu adalah batas orang sudah ditegakkan hujjah. Maksudnya udzur udah nggak ada lagi. Karena sudah hidup berapa? 40 tahun sudah dikasih waktu. Makanya kalau sudah 40 tahun, ya sudah, ingatlah. Sudah ada peringatan yang disampaikan Allah ke kita dengan tumbuhnya apa? Uban. Ingat, perjalananmu ini paling mungkin 20-30 tahun lagi. Ingat. Karena kalau nggak ada uban ya mudah. Ada uban, ada uban. 30 tahun lagi. Berpacu dengan waktu. Masa 30 tahun lagi kayak dukun aja Ustaz? Bukan, sunnatullah. 60 sampai 70 tahun. Kalau 70 tahun berarti berapa tahun lagi? Kalau 40? 30 tahun. 30 tahun lagi kesempatan kasih. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Tidak ada seorang hamba yang kami takdirkan kekal hidup di dunia ini ya Muhammad. Tak ada. Engkau juga tidak kekal ya Muhammad. Ada akhir perjalanan engkau di dunia. Jadi tinggal hitung-hitung saja. Makanya sering saya katakan, orang kalau ulang tahun kemudian panjang umur, bukan berkurang umur, kita hitung terbalik seharusnya. Jatahnya 70, ulang tahun ke 50 misalnya, ulang tahun ke 50, tambah umur, bukan berkurang jatah umurnya yang benar. Berarti tadinya dari semenjak dia lahir, dia dapat jatah 70 sampai umur 60, berarti tinggal 10. Ini yang kadang-kadang kita terlena di sini. Ini jatahnya ya tinggal setiap hari berkurang. Makanya para ulama mengatakan, anak Adam, ketahui bahwa hakikat dirimu adalah hari-hari yang diberikan Allah kepadamu. Kalau satu hari lewat, berarti dirimu berkurang. 1 menit lewat, 2 menit lewat, 1 jam lewat, 1 hari lewat. Itu berarti diri kita sedang berkurang dalam kehidupan dunia ini. Yang itu nggak bisa balik, nggak bisa kita style untuk kembali. Yang berlalu sudah habis, sudah ceritanya. Tinggal nanti kita menghadapi perhitungan. Karena catatannya lengkap itu. Catatannya lengkap. Apa kata orang kafir di akhirat? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Ini catatan apa ini? Semua tercatat baik besar maupun kecil. Makanya orang kafir mengatakan, loh, siapa yang bersaksi bahwa ini benar-benar saya lakukan ya Tuhan? Saya ingin saksi. Maka Allah mengatakan, apakah malaikat yang kutugaskan untuk mencatat semua amal perbuatanmu ada menzalimimu sehingga sesuatu yang kau lakukan tidak tercatat, sehingga sesuatu yang tidak kau lakukan tercatat di situ, dicatat oleh keduanya? Zalim dia. Kamu tidak berbuat tapi dicatat di situ.
Maka orang kafir mengatakan, iya, cari alasan. Dia mengatakan, siapa yang bersaksi bahwa saya benar-benar melakukan dosa-dosa yang banyak ini? Maka Allah mengatakan, saya akan datangkan saksi untukmu. Saya nggak mau saksi luar, saya mau saksi dari saya. Allah mengatakan, iya, saya akan lakukan. Tutup mati mulutnya. Coba tangan bicara. Benar, pada hari ini, tanggal ini, jam ini, saya melakukan ini. Semua berbicara. Kemudian setelahnya apa? Dibuka mulutnya sehingga bisa berbicara lagi. Dia mengatakan, celaka kalian semua. Saya sebenarnya untuk membela kalian. Tapi mereka mengatakan, tangan kita berkata, antakanallah. Allah membuat kami bisa berbicara. Jadi ini masa 40 tahun yang telah berlalu enggak hilang. Enggak hilang. Makanya muhasabah, dia dulu saya pernah melakukan dosa, istighfar. Moga dengan istighfar, taubat, dosa itu diampuni. Ini kemudahan dari Allah. Coba kalau apapun yang kamu lakukan tidak ada bisa menghapusnya apapun. Saya tidak terima taubat kalau sudah melakukan kesalahan, tidak ada ampun bagi kamu. Waduh, binasa kita. Tapi Rabb kita, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya kasih sayangku, rahmatku mendahului murkaku. Maka kalaupun kita melakukan maksiat itu butuh muhasabah ya, butuh muhasabah. Apa yang dulu saya lakukan? Apa yang dulu saya lakukan? Kita taubat, kita takut kepada Allah SWT. Jadi kita katakan bahwa kalau semirnya hitam ini bahaya memang sebenarnya. Walaupun terlepas dari fikih pembahasan para ulama, ada yang mengatakan hukumnya sekedar apa? Makruh. Tapi memang kalau hitam itu takutnya memang lupa apa? Lupa daratan. Orang putih semua pun kadang lupa daratan kita. Lupa. Kalau kita ini ya umurnya sudah berapa gitu. Lupa. Benar nggak ini? Kadang-kadang kita nyangka kayak baru tamat kuliah kemarin. Rasanya. Perasaan gitu. Tapi alhamdulillah perasaan itu nggak ikut tua. Tapi kalau ikut tua bahaya juga ya. Nggak ada semangat lagi hidup. Kalau jiwa itu ikut tua sebagaimana tuanya anggota tubuh. Waduh, nggak semangat kita ini. Ya. Tapi ini ya. Jadi disemir silahkan dan usahakan ya. Walaupun kita katakan tidak harus hitam, tidak hitam, artinya harus menjauhi hitam. Tapi usahakan jauhi apa? Hitam. Di sini ada memang khilaf di kalangan para ulama, tapi usahakan jauh hitam. Semir pirang, kan gagah itu pirang. Ya, pakai pirang atau tapi jangan pink lah kalau laki-laki mah pink. Ya. Tapi kalau seandainya misalnya masih hitam ya nggak perlu juga. Kalau masih hitam kadang di semir-semir. Jadi semir itu bukan untuk mengikuti tren. Kadang-kadang kan anak-anak muda kita beda pula. Ini menunjukkan bahwa kita itu terjajah. Biasanya orang yang lemah pasti akan mengikuti orang yang kuat gitu. Makanya penjajah yang sudah menjajah satu negeri terlalu lama, akhirnya pribumi menganggap penjajahnya kastanya lebih apa? Tinggi. Sehingga kadang-kadang seorang pribumi tatkala sudah lama dijajah, kalau dia bisa berpenampilan seperti penjajah itu keren. Coba kita baca sejarah penjajahan di negeri kita. Itu kalau sudah bisa pakai baju sebagaimana baju mereka, oh bangga itu. Ini menunjukkan kita terjajah. Ya. Kita menganggap kita lemah gitu. Karena apa? Kita mencontoh. Biasanya orang mencontoh orang yang kuat. Makanya anak kita itu biasa kalau memang kita panutan di rumah, dia pasti akan contoh-contoh kita cara ngomongnya. Karena dia menganggap orang tuaku lah yang Masya Allah gitu. Makanya kalau anak-anak muda kita sekarang contoh potongan rambutnya dengan pemain bola misalnya, dia ya terjajah dengan pemain bola. Yang kita lihat penampilannya nggak bagus. Ada kadang-kadang botaknya jeleknya luar biasa. Kozak gitu kan, kozak. Ya nggak sama sekali nggak ada nilai bagusnya.
Tapi datang anak-anak kita, generasi kita mencontohnya. Ini menunjukkan kita terjajah. Kita menganggap dia lebih di atas kita. Makanya subhanallah di zaman dulu tatkala Islam menguasai dunia, akhirnya di luar kita ikut apa? Berjanggut. Bangga dia seperti sekarang kita terbalik. Ya, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita. Jadi silakan disemir, tapi usahakan jauhi warna hitam. Ya, mulailah disemir. Kalau dikatakan sunnah, Ini pembahasan ini sunnah, intinya semua yang dicontohkan Nabi sunnah. Karena sunnah itu adalah sesuatu yang definisinya sama dengan hadis. Sama dengan apa? Hadis. Jadi misalnya apapun yang dinukil dari Rasulullah, ucapannya, perbuatannya, kemudian fisiknya dan semuanya itu masuk dalam kategori sunnah, karena sunnah di sini sama definisinya dengan apa? Hadis. Tapi kalau kita berbicara apakah dia sunnah dalam pembahasan fikih, dalam pembahasan apa? Fikih, artinya yang melakukannya dapat apa? Pahala. Ini dikaji lagi oleh para ulama. Sama seperti rambut panjang. Rambut apa? Panjang. Nabi SAW kan rambutnya sampai bahu. Apakah ini sunnah yang dianjurkan muslim untuk melakukannya? Sebagian ulama mengatakan tidak. Tapi siapa yang melakukan karena cintanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat pahala di poin ini. Karena cintanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan semir pembahasannya. Apakah ini ada anjuran khusus? Sama seperti misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh, atau mungkin puasa Senin, Kamis. Ini dikaji lagi oleh para ulama. Wallahu a'lam. Jadi kalau dikatakan sunnah secara umum ya, tapi apakah ini sama seperti sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan? Ini wallahu a'lam. Ini ada kajian dikaji oleh para ulama. Ya, tapi kita katakan ya silahkan. Sama seperti misalnya bekam itu sunnah gitu kan. Apakah bekam itu sunnah? Artinya yang melakukannya dapat pahala, sama seperti ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ataukah ini adalah sebuah nukilan yang Nabi melakukannya atau Nabi mempraktekannya? Ini kajian. Sama seperti Nabi suka makanan tertentu, apakah suka makanan itu hukumnya apa? Sunnah. Secara umum ya, karena itu yang ditinggalkan atau yang dinukilkan kepada kita dari perbuatan siapa? Rasul. Tapi apakah kita dianjurkan dalam bentuk syariat untuk melakukan itu? Seperti misalnya makan kambing disunnahkan untuk makan paha depan. Tidak sampai seperti itu pembahasannya. Tapi kita katakan bagus. Kalau putih disemir silakan. Ini ditunjukkan juga sebagian para sahabat menyemir, sebagian para sahabat tidak menyemir. Jadi kembalikan. Tapi bagus, karena kalau sudah putih semuanya itu, kalau disemir itu nampak Masya Allah. Iya, gagah gitu. Ya, nanti kalau di ujungnya nanti warna atasnya putih lagi, semir lagi. Ya, wallahu ta'ala. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah SWT memberi kebaikan kepada kita semua. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.